Perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Cina dinilai lebih banyak menguntungkan Vietnam ketimbang Indonesia. Buktinya, perang dagang membuat banyak perusahaan di Cina justru relokasi ke Vietnam. Dari informasi yang dihimpun dalam laporan Bank Dunia, setidaknya terdapat 5 dari 8 perusahaan di Cina yang lebih memilih untuk masuk ke pasar Vietnam dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Indonesia. Indonesia masih belum optimal dalam memanfaatkan situasi global seperti perang dagang tersebut. Walau demikian, memang terjadi peningkatan ekspor barang Indonesia ke Amerika Serikat melalui program Generalized System of Preference atau GSP. Program tersebut merupakan pembebasan biaya bea masuk bagi sejumlah komoditas impor Amerika Serikat dari negara berkembang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Haryadi Sukamdhani, menyebut ekspor barang Indonesia ke Amerika Serikat pada periode Januari hingga Mei 2021 telah mencapai 1,48 miliar US dollar. Ia mengungkapkan produk yang diekspor ke negeri Paman Sam tersebut, diantaranya perhiasan, barang elektronik, mesin, dan lain sebagainya. Senior Vice President Global Initiative US Chamber of Commerce Gary Littman menyebut pemerintah Amerika Serikat sepertinya tidak memandang bulu setiap negara terkait kebijakan perdagangannya. Gary justru mengajak Indonesia untuk terus bekerja sama agar dapat meningkatkan permintaan, sebab ia menilai Indonesia memiliki potensi yang besar. Alasan Vietnam untung. Hanya sedikit negara yang memperoleh manfaat lebih besar daripada Vietnam dari perang dagang yang telah berlangsung selama setahun antara Amerika Serikat dan Cina. Perusahaan-perusahaan yang sudah berada di bawah tekanan akibat meningkatnya biaya produksi di Cina telah berupaya keras untuk mengidentifikasi pabrik-pabrik yang dapat diajak bekerja sama di negara Asia Tenggara tersebut guna menghindari tarif yang tinggi. Dalam 5 bulan pertama tahun 2019, ekspor Vietnam ke Amerika Serikat telah melonjak 36% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dengan pengiriman barang senilai 25 miliar dolar hingga bulan Mei, Vietnam telah menjadi sumber impor Amerika terbesar ke-8, naik dari posisi ke-12 tahun lalu. Namun, seperti yang dijelaskan Hyun, label Made in Vietnam disertai dengan pernyataan penafian negara dengan penduduk 97 juta jiwa ini memiliki salah satu perekonomian yang tumbuh paling pesat di dunia, ditandai dengan pembangunan real estate baru yang menjulang tinggi di pusat perekonomian Vietnam. Namun negara ini belum cukup besar atau cukup berkembang untuk menyerap eksodus mendadak dari Cina. Karena beberapa manajer pabrik Vietnam menolak pesanan karena tidak memiliki kapasitas. Persaingan untuk tenaga kerja yang semakin mahal memaksa perusahaan pakaian murah untuk memikirkan kembali rencana ekspansi mereka. Selain itu, pelabuhan berjuang untuk menangani lalu lintas kapal kontainer yang hampir 2 kali lipat dalam setahun terakhir, menurut data dari Marine Traffic. Ketegangan pada sumber daya membantu meredam ekspektasi di negara yang menurut para ahli tidak adil dibandingkan dengan Cina.
raksasa di utara yang mendikte aturan perdagangan global selama 2 dekade terakhir. Salah satu alasannya, produsen Vietnam tidak seperti di Cina, harus mengimpor banyak bahan baku seperti baja, kain, dan bahan kimia. Meski begitu, Vietnam telah membuat langkah besar pada dekade ini dengan melakukan diversifikasi usaha dari sepatu dan pakaian ke produk-produk bernilai tinggi dengan menarik perusahaan-perusahaan seperti Samsung, Intel, dan Canon.